Halo Ari, bagaimana kabar hari ini, Ari? Baik Bu, ada apa nih Bu? Saya tiba-tiba dipanggil sama Ibu Guru. Ya, jadi baiklah Ari, mohon maaf kalau Ibu sudah mengganggu waktu kamu. Begini Ari, Ibu dengar bahwa Ari ini ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi Ibu lihat Ari ini kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Ada apa? Kira-kira apa penyebabnya, Ari? Iya nih Bu, saya sempat tidak bisa tidur semalaman Bu, gara-gara tiba-tiba ditunjuk sebagai siswa yang mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Saya memang ditunjuk ke mengikuti pidato tersebut tingkat kabupaten, tapi saya merasa kurang percaya diri Bu. Saya tidak tahu kira-kira saya kurang pede Bu. Jangankan mengikuti perlombaan di tingkat kabupaten, perlombaan sekolah saya masih kurang percaya diri. Oh, jadi begitu. Jadi Ari ini ternyata masih belum percaya diri. Iya Bu, Jadi saya orangnya pemalu Bu. oh, pemalu ya. Coba jelaskan mengapa Ari kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato tingkat pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini. Tolong dijelaskan kenapa. Seperti yang saya katakan tadi, saya orangnya itu Bu, memang pemalu. Kemudian saya merasa kayak kurang pantas Bu ya, kurang pantas mewakili sekolah untuk mengikuti lomba tersebut. Karena dulu saya pernah mengikuti lomba yang serupa, tapi gagal Bu Guru. Jadi saya sampai sekarang malu, sampai sekarang takutnya gagal untuk yang kedua kali Bu Guru. Oh iya iya. Jadi Ibu paham bagaimana perasaan Ari saat ini, bagaimana Ari merasa malu. Ibu paham. Tapi kita guru-guru di sini di sekolah ini menunjuk Ari itu karena memang Ari itu mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Inggris. Jadi menurut Ari, apa saja sih kemampuan Ari dalam pembelajaran bahasa Inggris? Iya Ibu, keterampilan berbahasa Inggris yang seperti yang Ibu Guru sampaikan itu saya dapat biasanya. Saya suka menghafal lagu-lagu yang bernuansa bahasa Inggris Bu Guru. Kemudian saya juga suka menonton film dengan subtitle bahasa Inggris. Kemudian saya juga mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris, dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam berbahasa Inggris Ibu Guru. Oh, nah itu kan bagus sekali kemampuan Ari dalam berbahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup kalau untuk mengikuti perlombaan ini loh Ari. Jadi kira-kira apa rencana Ari agar kamu lebih bisa percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini? Ya mungkin setelah saya pikir-pikir Bu Guru, saya berencana ya. Mungkin yang pertama saya lakukan akan menemui Pak Budi, ya, karena Pak Budi itu sebagai guru bahasa Inggris saya di sekolah, mungkin beliau bisa membantu saya untuk membuat sebuah pidato bahasa Inggris yang lebih bagus, ya. Kemudian yang kedua, saya akan terus berlatih berpidato di depan cermin, ya, depan cermin supaya saya lebih percaya diri, Bu Guru, sebelum mengikuti lombanya saya lebih percaya diri. Jadi selanjutnya saya juga akan mencoba berpidato di depan Pak Budi tadi sebagai guru saya dan teman-teman saya yang ada di kelas supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma yang tahun kemarin saya telah gagal juara di perlombaan pidato bahasa Inggris. Seperti itu Bu Guru. Bagus sekali, ternyata rencana kamu memang luar biasa dan Ibu yakin kamu kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Nah, apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten nanti?
Insya Allah Bu Guru, orang tua saya juga sering mengatakan bahwa kegagalan itu sebuah proses untuk menuju keberhasilan. Jadi kata-kata orang tua saya itu yang menjadi salah satu motivasi saya, pendorong saya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah. Dan sekarang saya mungkin lebih percaya diri lagi untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih Ibu Guru. Ya, sama-sama Ari, semoga dalam persiapan lomba ini berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Nah, selanjutnya adakah komitmen lomba ini? Ya, mungkin komitmen saya untuk mempersiapkan lomba pada tahun ini, mungkin saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Budi, juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris yang ada di luar sekolah juga, di tempat saya les privat Bu Guru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya selama ini untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah serta keluarga saya, Bu Guru. Jadi Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara ya Ari. Iya Bu, siap Bu. Insya Allah Bu. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama Ari. Semangat. Ya. Kabarnya hari ini Bu Nisma? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat Pak. Iya. Ada apa nih? Apa yang kita bicarakan pagi hari ini? Ya Pak, mohon maaf ini Pak sudah mengganggu waktunya Pak Asari. Kebetulan ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan permasalahan dalam kelas. Jadi saya agak sedikit kurang nyaman dengan salah seorang siswa saya yang bernama Rina Pak. Saya melihat perilakunya kurang terpuji atau kurang baik Pak. Iya. Oh baik Bu Nisma. Jadi ada murid Ibu Nisma yang namanya Rina ya. Iya Pak. Itu perilaku siswa tersebut kurang terpuji, kurang baik ya, seperti yang Ibu Nisma katakan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa didapatkan dari percakapan kita pada hari ini, Bu Nisma? Baik Pak, saya berharap dengan percakapan kita hari ini saya akan mendapatkan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Pak. Ya, berarti Bu Nisma berkeinginan ada solusi setelah percakapan kita pada hari ini. Ya? Iya Pak, iya Pak. Tadi berkaitan dengan perilaku anaknya Ibu Nisma. Nah, kalau menurut Ibu Nisma sendiri, anak yang berperilaku baik tersebut seperti apa sih? Terutama di kelasnya Ibu Nisma pada saat mengajar. Siswanya seperti apa? Oh iya baik Pak. Jadi kalau menurut saya siswa yang baik itu ya siswa yang kalau dalam mata pelajaran saya, pembelajaran saya siswa yang datangnya tepat waktu. Kemudian merespon pembelajaran saya dengan baik. Tidak bolos, apalagi dia tidak mengajak teman-temannya untuk ikutan bolos. Kemudian apalagi dia tidak merespon baik atau tidak menyepelekan Pak pembelajaran saya. Itu menurut saya Pak siswa yang baik itu. Ya, jadi perilaku siswa tersebut seperti itu Bu Nisma ya. Jadi saya sepakat dengan Ibu Nisma, baik itu sudah pasti perilakunya juga baik kan? Iya, Pak. Apalagi sampai mengajak bolos seperti itu Ibu Nisma ya. Nah, kalau misalnya kenyataannya sekarang ini murid tersebut kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira posisi di angka berapa ya Bu Nisma, antara 1 dan angka 10? Kira-kira siswa itu diposisikan angka berapa kalau menurut Ibu Nisma?
Kalau menurut saya Pak, saya memberikan anak tersebut itu di angka 5. Kenapa saya kasih dia angka 5? Karena anak tersebut Pak, eee, kurang baik atau kalau di jam mata pelajaran saya sering datang terlambat. Kemudian dia sering bolos. Dia bolos, dia mengajak lagi teman-temannya ikutan bolos. Kemudian dia tidak merespon baik pembelajaran saya atau menyepelekan Pak. Kalau dalam artian dia seperti kayak pandang enteng dong Pak, sama pembelajaran saya. Oke, Nisma. Jadi karena perilaku sikap siswa tersebut, makanya Ibu Nisma memposisikan Rina itu di angka 5 ya? Iya Pak. Kira-kira apa sih yang menyebabkan sikap Rina seperti itu, Ibu Nisma? Kemungkinan seperti itu. Oh iya Pak, kemungkinan atau mungkin berhubung siswa tersebut Pak adalah anak dari seorang guru yang ada di sekolah saya Pak. Jadi dia mungkin berpikir bahwa karena dia anak seorang guru, jadi apapun yang dilakukan dia tidak akan merasa bersalah atau mungkin dia akan dibela walaupun tindakannya salah, pasti dia akan dibela oleh orang tuanya karena orang tuanya itu adalah guru di sekolah saya, salah satu rekan kerja saya di sekolah, gitu Pak. Oke, jadi seperti itu ya penyebabnya Ibu Nisma ya. Rina Iya, ini Pak. adalah anak seorang guru yang merupakan rekan kerjanya Ibu Nisma di sekolah. Nah, dari Ibu sendiri, ada tidak upaya Bu Nisma untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Kira-kira apa upayanya Ibu Nisma untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Kalau untuk awalnya sih Pak, kalau untuk memanggil anak tersebut sih belum saya lakukan Pak, karena berhubung anak tersebut kan adalah anak dari rekan saya juga takut akan tidak enak sama orang tuanya. Jadi upaya saya upaya awal yang akan saya lakukan yaitu menceritakan dulu. Saya ceritakan dulu permasalahan terjadi ke wali kelasnya. Kemudian setelah itu saya bicarakan juga ke guru BK. Karena kalau untuk langsung memanggil siswanya saya juga kurang enak Pak, tidak enak juga karena takutnya akan menimbulkan masalah sama rekan kerja saya Pak, yaitu ibu dari anak tersebut. Ya Ibu Nisma, benar sekali. Itu sudah merupakan upaya Bu Nisma, yaitu berbicara dengan wali kelas atau guru BK yang ada di sekolah. Tapi kenapa belum sampai memanggil anak tersebut? Apakah ada hambatan yang dirasakan Ibu Nis sampai belum memanggil anak tersebut atau ada hal lain ini? Iya sih Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, karena berhubung anak itu adalah anak dari rekan kerja saya memiliki kekhawatiran jangan sampai akan terjadi takutnya orang tuanya meresponnya tidak baik. Saya takut akan terjadi konflik baru lagi dengan ibunya. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya belum sempat memanggil anak tersebut. Ya, jadi posisinya Ibu Nisma sekarang yaitu takut ya. Iya, Pak. Di kompleks baru dengan ibunya, atau bahkan malah memperkeruh suasana seperti yang Ibu Nis sudah sampaikan. Iya Pak, saya takut. Ya, jadi begini Bu Nisma, Bu Nis, kira-kira apakah ada cara lain untuk supaya bisa mempertemukan anak tersebut dengan Ibu Nis? Baik Pak, sebenarnya saya juga ingin memanggil anak tersebut Pak untuk dilakukan pembinaan. Tapi itu tadi yang sudah yang saya takutkan tadi, saya sungkan dengan ibu dari anak tersebut karena berhubung ibu dari anak itu kan teman rekan kerja saya. Saya khawatir nanti jadi
Jadi cara lain, alternatif lain yang saya lakukan yaitu saya meminta tolong kepada Ibu Nur. Kebetulan berhubung Ibu Nur itu kan salah satu teman dekat ibu dari anak tersebut, dan salah satu juga orang yang paling disegani oleh ibu dari anak tersebut. Jadi kayaknya saya meminta tolong dulu. Siapa tahu ada respon baik. Kalau misalkan ada respon baik, mungkin saya setelah itu saya akan memanggil anak tersebut untuk dilakukan pembinaan. Itu Pak. Nah, kayaknya itu ide yang sangat bagus ya Ibu Nisma ya. Iya Pak. Nah, nanti kalau itu sudah dilakukan dengan Ibu Nisma, sudah berupaya, apakah ada ide lain atau rencana lain yang ingin Ibu Nisma lakukan setelah itu? Iya sih Pak, ada sih rencana lain yang saya ingin lakukan, alternatif kedua. Berhubung di sekolah saya ini ternyata ada beberapa teman yang mengalami masalah yang sama terhadap Rina ini, memiliki masalah yang sama. Jadi saya berniat untuk mengajak teman-teman yang tadi untuk bersama-sama memanggil Rina dan di depan wali kelasnya bersama guru BK untuk sama-sama melakukan pembinaan terhadap anak tersebut, Pak. Ya, alternatif yang Ibu sampaikan yang kedua tadi itu sudah sangat bagus, ya. Rencana keduanya sudah bagus, tepat. Nah, setelah upaya yang sudah dilakukan, kira-kira ukuran keberhasilan yang seperti apa yang Ibu Nisma inginkan? Ya, jadi ukuran yang saya inginkan ya sudah pasti Pak. Saya ingin mengharapkan Rina itu akan berubah. Maksudnya dia berubah menjadi lebih baik lagi. Berhubung dan yang paling penting kan berhubung Rina ini adalah anak dari seorang guru, saya menginginkan dia menjadi teladan untuk teman-temannya. Ya Pak, begitu Pak. Iya. Terus apa yang menjadi komitmen terhadap upaya yang akan Ibu Nisma lakukan nanti? Komitmen seperti apa yang Ibu Nisma lakukan ketika sudah melakukan upaya-upaya tersebut? Ya, yang jelas saya akan mencoba membuat rencana tersebut tadi, Pak. Saya akan kemungkinan insya Allah hari Sabtu saya akan melaksanakan rencana yang tadi saya sudah buat. Saya akan yaitu kemungkinan hari Jumat itu saya akan bercerita dulu sama teman-teman bagaimana selanjutnya, kemudian untuk memanggil anak tersebut mungkin insya Allah hari Sabtu kita akan melakukan pembinaan, begitu Pak. Ya, luar biasa ya Ibu Nisma ya, dengan semangatnya untuk merubah anak tersebut, karena zaman sekarang tidak banyak ya orang yang seperti Ibu Nisma, apalagi kalau ada anak yang kita anggap berperilaku kurang baik itu dibiarkan saja. Tapi hari ini Ibu Nisma berkeinginan untuk merubah anak tersebut dengan cara berkolaborasi dengan saya, mencari solusi bersama. Jadi yang Ibu Nisma katakan tadi itu sangat bagus ya. Sebagaimana upaya dan rencana tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu Nisma sekarang sudah mendapatkan solusinya ya. Tanpa Ibu Nisma sadari solusinya itu Ibu Nisma sudah dapatkan. Jadi bagaimana ini perasaannya Ibu Nisma setelah kita berbicara pada hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, perasaan saya lega karena tadinya saya tidak terpikir bagaimana cara menghadapi sikap Rina ini. Tapi setelah saya berbincang dengan Bapak dan alhamdulillah saya menemukan pencerahan dari Pak Asari. Ya, sama-sama Ibu Nisma. Saya sebagai coach juga sama-sama belajar ya Ibu Nisma ya. Iya Pak. Saya hanya mendoakan semoga rencana yang Bu Nisma rencanakan itu lancar ya Bu Nisma ya. Dan iya, saya Pak. menunggu kabar baiknya siswa yang atas nama Rina tersebut. Ya. Baik Pak, nanti insya Allah saya akan segera sampaikan kabar baik kepada Bapak, insya Allah. Iya, sama-sama Ibu Nisma.